Ya, era keterbukaan informasi tak jarang membawa masyarakat ke berita bohong atau hoaks dan ujaran kebencian. Platform sosial menjadi aset bagi pemiliknya untuk dimonetisasi karena dipercaya dapat memberi dampak ke masyarakat luas. Ujaran kebencian dan hoaks pun kerap jadi senjata perpecahan di masyarakat. Kebebasan berpendapat jadi alasan, namun apa yang bisa dilakukan agar tidak kebablasan? Merdeka dari hoaks dan ujaran kebencian pada hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia menjadi tema kita malam ini bersama para narasumber, yakni akan ada Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo, kemudian juga ada Emrus Sihombing, komunikolog, dan juga Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR, fraksi Gerindra. Saya ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, selamat malam. Selamat malam. Ya, Bang Emrus, ini jelang 75 tahun Indonesia merdeka. Menurut Abang, kita sudah merdeka belum dari informasi-informasi tidak benar atau hoax dan juga ujaran kebencian? Baik, saya pikir tema kita hari ini merdeka dari hoax dan dari ujaran kebencian. Saya terus terang mengatakan bahwa kita belum merdeka. Tetapi kalau dulu kita merdeka 17 Agustus 1945 dari penjajah. Tetapi kita sekarang menjajah diri sendiri. Artinya menyebar hoax dan ujaran kebencian itu kita sendiri. Kita sendiri yang membuat kita tidak merdeka. Nah, oleh karena itu saya mengatakan karena memang masih ada di sosial media yang dilakukan oleh juga orang warga negara Indonesia, maka saya mengatakan kita belum merdeka dari hoax dan ujaran kebencian. Namun pertanyaan kritis kita, kenapa kita belum merdeka dari situ dan artinya masih ada orang-orang yang menyebarkan hoax dan ujaran kebencian itu? Saya mengatakan ada dua hal. Pertama, mereka-mereka yang belum sadar tentang kewajiban-kewajibannya termasuk mentaati undang-undang ITE, tetapi yang kedua adalah bahwa punya kepentingan-kepentingan tertentu. Mereka sadar, tetapi karena dia punya kepentingan, ketika hoax dan ujaran kebencian itu disampaikan, disitulah terwujud apa yang mereka inginkan. Demikian. Ya, tapi kalau kita melihat saat ini yang terjadi di tengah pandemi, banyak sekali berita-berita bohong, berita tidak benar, dan juga ujaran kebencian. Tidak hanya pandemi saja, tapi juga beberapa isu-isu besar lainnya yang ada di negara kita. Seperti misalnya jelang Pilkada 2020, kemudian juga jelang kemerdekaan juga ada semacam ujaran kebencian yang timbul kepada logo 75 tahun Indonesia Maju. Ini tanggapan Anda bagaimana, Bang Emrus? Baik, saya mengatakan hasil penelitian dari sudut komunikasi ya. Selalu ada sekitar 3-5% orang yang selalu menolak tentang sesuatu. Artinya bahwa pemerintah kita telah melakukan pembangunan atau katakanlah melakukan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Tetapi ada saja orang-orang yang semacam ini yang selalu tidak puas dengan tentu dengan menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Tetapi di sisi lain juga kita melihat bahwa pemerintah belum optimal melakukan tanda kutip berperang di ruang publik. Artinya apa? Memang hoax dan ujaran kebencian ada di ruang publik dari pihak-pihak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu yang menurut saya jumlahnya tidak begitu banyak, tetapi karena terus disampaikan seolah-olah itu menguasai ruang publik. Di sisi lain, pemerintah, manajemen komunikasi pemerintah cenderung kepada semacam pemadam kebakaran. Harusnya pemerintah itu menjadi leading sektor di bidang komunikasi. Kenapa saya mengatakan itu? Karena mereka punya sumber daya. Humas-humas pemerintah, setiap kementerian ada humasnya. Kemudian ada resources, katakanlah biaya, ada teknologi dan lain-lain. Ini belum dioptimalkan. Oleh karena itulah bahwa saya mengatakan manajemen komunikasi pemerintah belum optimal. Utamanya di dalam penanganan COVID-19. Bukankah sekarang, salah satu contoh, masih ada saudara-saudara kita yang masih mengambil paksa jenazah keluarganya. Ini kan persoal kesadaran, sikap. Dan kemudian masih banyak kalau kita pergi ke pasar-pasar, ke tempat keramaian, masih ada orang belum punya masker dan lain-lain, alat pelindung diri. Artinya bahwa manajemen komunikasi pemerintah belum mampu bertempur di ruang publik. Karena ruang publik adalah ruang pertarungan. Satu lagi mau saya katakan terkait dengan logo 17 Agustus kita yang diwacanakan di ruang publik, ada yang mengatakan sama dengan simbol agama tertentu. Memang saya mengatakan bahwa itu sangat perspektif dan sangat bagaimana orang mempersepsi. Tetapi ketika itu dilakukan dengan baik, menurut saya ketika desain itu dibuat dengan pretes, dengan baik, dilihat responnya, ditanya para tokoh-tokoh agama bagaimana pandangannya tentang itu, kan akan bisa diperbaiki. Karena saya melihat logo 17 Agustus 1945 juga
kita melihat bahwa kalau kita melihat dari sudut lain, ada benarnya orang yang berpandangan demikian. Karena apa? Simbol tak bermakna. Manusia memberikan makna terhadap simbol. Betul. Oleh karena itu, kenapa didesain supaya tidak menimbulkan suatu tafsiran-tafsiran yang sangat tidak produktif. Kalau itu dilakukan misalnya pretes terhadap masyarakat, terhadap tokoh masyarakat, dikonsultasikan, didiskusikan, saya kira tidak begitu terjadi hal ini. Oleh karena itulah selalu saya mengatakan di ruang publik, manajemen komunikasi pemerintah, utamanya komunikasi publik yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi belum maksimal. Saya terus terang mengatakan, ketika itu dipegang Bu Niken, sangat bagus sekali komunikasi publik ini. Tetapi saya membaca bahwa dirjen kita telah diganti, saya tidak begitu kenal, oleh karena itulah komunikasi publiknya, dia sendiri telah mengatakan bahwa komunikasi publik itu sangat penting di dalam menghadapi COVID-19. Tetapi komunikasi publiknya tidak jalan. Oleh karena ini juga sekalian masukan kepada teman kita, dirjen yang baru diangkat tersebut, supaya lebih produktiflah melakukan wacana komunikasi publik, bertempur di ruang publik. Demikian, tanda kutip, bertempur. Jadi model komunikasi publik yang baik seharusnya dimiliki oleh leading sektor dari dunia komunikasi dalam hal ini pemerintah. Bang Emrus, lihat pemerintah cenderung menjadi mengcounter isu, menjadi ekor komunikasi di ruang publik, seperti pemadam kebakaran. Coba kita lihat misalnya tentang logo 17 Agustus. Bukankah pemerintah menghabiskan energi terhadap mengcounter isu tersebut? Andaikan itu didesain dengan baik, dilakukan pretest dari sudut komunikasi, saya kira Pak Henry tahu persis itu, andaikan lakukan pretest untuk menangkap bagaimana penilaian publik, bagaimana persepsi publik, bagaimana masyarakat memaknai, saya kira tidak menjadi permasalahan. Dan itu bisa dilakukan secara saintifik, melalui apa? Yang kita sebut dengan eksperimen lapangan. Demikian. Baik, Bang Emrus, nanti juga saya ingin mengetahui sebetulnya dari teori komunikasi kenapa hoax atau berita yang mengandung ujaran kebencian ini cenderung lebih mudah disebarkan oleh masyarakat kepada masyarakat, dan juga nanti saya tanya ke Pak Henry terkait juga bagaimana tanggapan pemerintah tentang efektivitas UU ITE untuk menakar informasi-informasi yang sifatnya ujaran kebencian dan juga berita bohong atau hoax. Usai jeda, CNN Indonesia Prime News segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News dan kita masih membahas soal merdeka dari berita-berita bohong atau hoax dan juga ujaran kebencian. Kita selanjutnya ke Pak Henry Subiakto. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam. Ya, Pak Henry, tadi Bang Emrus sudah memaparkan beberapa poin terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoax. Tapi kalau kita melihat di tengah pandemi ini, Kemenkominfo sempat merilis ya informasi-informasi bohong terkait pandemi COVID-19. Apa saja tapi sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo untuk kemudian bisa mengalter berita-berita bohong atau hoax yang timbul di masyarakat? Sebenarnya begini, Mas. Berita-berita bohong itu adanya di media sosial, bukan di media massa. Artinya yang muncul itu di level yang terkait dengan komunikasi yang melibatkan banyak orang atau mass self communication. Komunikasi yang jumlahnya bisa menjangkau dan melibatkan massa yang banyak, tapi dari self to self, dari person to person. Nah, kenapa demikian? Karena memang yang namanya pengguna smartphone, pengguna gadget, itu semua bisa menjadi komunikator sekarang. Di Indonesia sekarang ada 172 juta pengguna internet. Otomatis mereka semua komunikator. Nah, kalau semua mereka komunikator, memang ya macam-macam konten yang diproduksi, yang di-share, yang diungkap kepada publik itu macam-macam. Dan di berbagai negara memang kita tidak mungkin bisa katakanlah ya melawan mereka dalam konteks hanya kekuatan pemerintah. Kita lihat bahwa misalnya Kementerian Kominfo itu yang ngurusi komunikasi ya hanya satu di kedirjenan begitu ya. Dari satu kedirjenan itu juga tidak semuanya ngurusi media sosial. Artinya jumlahnya sangat sedikit. Kalaupun itu nanti katakanlah dibantu oleh kementerian lembaga humas-humas pemerintah, memang harusnya begitu. Itu idealnya harus begitu, dibantu oleh humas-humas kementerian lembaga yang lain, bahkan humas-humas Pemda atau di Kominfo Pemda, harusnya begitu. Walaupun mungkin tidak semuanya punya semangat seperti itu. Itu pun jumlahnya tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang ada di luar sana, gitu kan? Karena
jumlahnya memang ratusan juta yang namanya pelaku komunikasi sosial itu. Nah, problem seperti itulah yang kadangkala menjadi persoalan bagaimana meredam perbedaan-perbedaan yang ada di media sosial. Karena memang media sosial itu tadi saya katakan itu mass communication yang tidak mudah untuk diurus. Tetapi memang apa yang dilakukan pemerintah sudah dilakukan banyak hal. Kominfo sudah mencoba menggandeng berbagai media massa juga. Media-media seperti Kompas, seperti Jawa Post, bahkan mungkin saya lihat CNN itu juga mencoba untuk melawan hoax. Kalau ada berita hoax diklarifikasi. Artinya sekarang ini banyak yang melawan atau mengcounter hoax, termasuk Antara juga mengcounter hoax dan sebagainya gitu. Tapi memang ketika jumlah orang-orang yang memanfaatkan berita-berita disfungsional atau juga yang hoax-hoax tadi masih banyak, ya kemudian lalu kita hanya melihat dari sisi yang negatif, akhirnya itu kelihatan banyak, kan? Kelihatan muncul banyak. Padahal sebenarnya juga nyatanya kita ini, negara kita itu mendapatkan penghormatan dari beberapa negara lain, terutama ketika Pilpres kemarin 2019, itu kita yang ada di Indonesia, apakah itu KPU, apakah itu teman-teman dari Mafindo, juga dari Kementerian Kominfo, itu sering ditanya oleh negara-negara lain bagaimana bisa menyelesaikan Pilpres dengan baik dan bisa menekan yang namanya hoax. Itu kita dihormati dengan negara-negara lain. Walaupun di sini kita masih merasakan banyak hal yang kurang. Tapi untuk itu tadi, kita bisa merdeka dari hoax, sebetulnya dari tahun ke tahun apa yang sudah dilakukan untuk kemudian meliterasi masyarakat Indonesia agar bisa memfilterisasi informasi dengan baik yang mereka temukan di media sosial? Ada yang sifatnya adalah tadi mengcounter dengan komunikasi dengan komunikasi, walaupun ini memang berat, katakan berat, siapapun dirjennya pasti akan berat, gitu ya. Yang kedua adalah mencoba untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu kalau Polri itu penegakan hukum untuk orang-orangnya, pelaku-pelakunya, kalau memang melanggar undang-undang atau melanggar pasal, itu lakukan penegakan hukum. Kominfo itu menegakkan konten-kontennya, jadi memblokir, kemudian kasih kata-kata hoax itu kalau ketemu di WhatsApp group dan sebagainya. Itu penegakan hukum. Yang ketiga adalah literasi, digital literasi ataupun juga literasi media, ya, supaya masyarakat itu bisa kritis terhadap informasi-informasi yang dia peroleh. Itu yang kita lakukan. Tapi memang melayani atau terkait dengan 265 juta rakyat Indonesia, itu sesuatu yang berbeda sekali dengan jumlah yang sedikit dan sangat berbeda lagi dengan masa Orde Baru, di mana Orde Baru semua media, semua saluran itu ada di kontrol pemerintah. Sekarang pemerintah itu boleh dikatakan yang ngurusi media sosial itu nggak lebih dari ratusan orang, bahkan lebih sedikit dari itu. Ini sehingga untuk bertempur melawan kalau ada perbedaan itu ya tidak mudah begitu. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya walaupun bukan ngurusi tentang itu ya, tapi saya melihat memang sangat tidak mudah. Baik. Ini memang jadi perang kita semua mungkin ya, melawan hoax dan juga ujaran kebencian ini. Saya selanjutnya ke Pak Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Gerindra. Pak Habib, selamat malam. Pak Habib, ini kalau Anda melihat penegakan hukum ya, tadi kita sempat menyinggung sedikit tentang penegakan hukum terkait dengan penyebar hoax ini, sejauh ini bagaimana yang sudah dilakukan oleh aparat? Ya, saya pikir masih banyak masalah dan melihat bahwa kalau dalam konteks norma yang diatur di Undang-Undang ITE itu sebetulnya secara spesifik nggak ada yang namanya hoax. Ujaran yang ada adalah pasal 27 tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Ya. Sehingga nggak nyambung ini. Apa namanya politik hukum kita, kehendak kita dalam konteks politik hukum nggak nyambung dengan realitas. Apa yang tadi disampaikan juga menunjukkan kegamangan. Ya. Kita nggak bisa sabar bohong begitu saja dipakai undang-undang yang ada. Yang ada cuma Undang-Undang 146, tapi itu juga nggak sesuai. Nah, saya lihat kasus Jerings misalnya. Beliau bersengketa quote and quote dengan yang namanya
Ikatan Dokter Indonesia. Itu kan 27 ya, Undang-Undang ITE. Tapi kenapa dia ditahan? Karena dia dilaporkan juga pasal 28. 28 itu menyebarkan informasi berdasarkan kebencian yang menimbulkan sara tadi. Sehingga dipaksakan. Jadi seolah-olah negara ini hanya memenjarakan rakyatnya saja. Dan itu akan mendapat banyak sekali kritikan. Nah, saya melihat ya, kalau tadi dikatakan Pilpres banyak mendapatkan pujian, ya itu persepsi, perspektif dari sudut pandang mana. Saya juga nggak bisa mengabaikan masih banyak juga orang yang nggak puas dengan penegakan hukum ketika Pilpres terkait yang disebut hoax ini. Ya. Saya setuju ya bahwa yang namanya orang yang dengan sengaja, dengan niat menyebarkan informasi yang salah, itu harus dihukum. Tapi kita nggak bisa semua orang yang dituduh menyebarkan informasi itu serta-merta ditangkap dan ditahan. Nggak bisa begitu. Dalam hukum banyak sekali, Pak. Tahapannya sampai orang ditahan. Yang pertama, pemenuhan unsur-unsur deliknya. Ya, kalau sekarang acuan pasalnya nggak jelas juga kita bingung pemenuhan unsur-unsur delik. Dalam kasus Jering coba, kalau pasal yang digunakan pasal 28, bagaimana memenuhi unsur SARA? Suku mana, agama mana, ras mana, antar golongan mana yang bisa timbul kebencian terhadapnya karena pernyataan Jering, gitu kan? Apakah Ikatan Dokter Indonesia itu sebuah golongan? Apakah golongan itu harus merujuk pada identitas yang ada sejak orang lahir, misalnya, yang dibawa dan nggak bisa dirubah? Itu akan menimbulkan banyak sekali perdebatan. Jadi kita ya sama-sama harus melakukan perbaikan ini. Ke depan nggak hanya soal penegakan hukumnya, tapi ini juga soal pembangunan hukumnya, mulai dari undang-undang dan lain sebagainya. Itu kita harus sama-sama evaluasi. Saya ya, kami Partai Gerindra pernah di luar kekuasaan dan saat ini ada di dalam kekuasaan. Jadi kami tahu sekali, ya, banyak sekali masalah ya yang timbul dalam penegakan hukum kasus ini. Jadi ini tadi banyak sekali masalah yang harus kita bereskan ke depan. Nah, kalau untuk pengusutan dari kasus-kasus terkait hoax dan juga ujaran kebencian, sebetulnya ini sudah ditangani dengan tepat atau belum? Ya, bagaimana mau tepat? Kalau hukumnya aja masih bermasalah. Undang-undangnya masih bermasalah. Kita ini menafsirkan undang-undang berdasarkan kepala kita sendiri-sendiri. Yang berkuasa atas nama kekuasaan, di luar kekuasaan sebaliknya. Begitu. Saya pikir ini jauh dari sempurna. Saya harus katakan begitu ya. Jauh dari sempurna. Oke, baik. Saya ke Bang Emrus selanjutnya terkait dengan penegakan hukum. Apakah sudah benar-benar bisa tidak tebang pilih begitu kepada seluruh masyarakat yang itu tadi menjadi oknum penyebaran berita bohong atau hoax? Baik, menurut pengamatan saya bahwa penindakan hukum terhadap penyebar hoax itu saya kira tidak ada tebang pilih, tidak ada juga pilih tebang gitu ya. Artinya siapa yang melakukan pelanggaran dan punya data tentang itu, saya kira ditindak tegas oleh aparat hukum kita. Nah, kalaupun ada yang mengatakan itu adalah tebang pilih hanya dari pihak sana, dari pihak itu, sekarang hukum itu kan sesuatu hal yang saintifik. Artinya bisa kita perdebatkan, kita diskusikan. Kalau memang aparat tebang pilih, yang ini tidak ditangkap, yang ini ditangkap misalnya seperti itu, atau diproses misalnya. Jelaskan dong dari aspek hukum bagi orang yang mengatakan bahwa terjadi tebang pilih. Tetapi acap kali orang mengambil suatu labeling teori, di label dulu, yaitu bahwa terjadi tebang pilih. Supaya orang yakin, tetapi tidak disertai dengan fakta, data, dan bukti hukum. Sehingga orang langsung yakin bahwa terjadi tebang pilih. Kalau pihak ini diproses, kalau pihak ini tidak diproses. Hanya itu yang disampaikan. Justru yang kalau kita memang ingin menegakkan hukum itu, orang yang berpendapat demikian, janganlah berbicara tentang labeling. Bahwa ini tebang pilih. Kasih data, kasih fakta, kasih ke aparat hukum. Dan wacanakan di ruang publik. Sehingga dengan demikian, bahwa aparat hukum bisa dinilai oleh masyarakat. Kalau masyarakat yang mengatakan tebang pilih itu dikasih data, fakta, dan bukti, dan diwacanakan ke ruang publik, masyarakat bisa menilai bahwa aparat hukum kita melakukan tebang pilih. Tetapi acap kali bermain di konsep,
bermain di labeling teori, langsung disimpulkan bahwa ini adalah tebang pilih, atau kadang disebut misalnya tajam ke bawah, tidak tajam ke atas, begitu ya. Ini pembentukan suatu opini yang menurut saya tidak disertai fakta. Buktinya kita melihat, saya kira pemerintahan kita yang sekarang sangat tegas. Mau ke atas, mau ke kiri, mau ke kanan, tajam semua dia. Menurut saya tidak perlu baru-baru ini terjadi dengan kasus katakanlah yang baru kita jemput dari Malaysia itu kan. Artinya semua sangat tegas di situ. Artinya mau saya katakan bahwa pemerintah kita tidaklah tebang pilih, tetapi acap kali masyarakat memang membuat labeling semacam itu. Demikian sementara. Baik, saya ke Pak Henry selanjutnya. Pak Henry, kalau kita melihat banyak sekali tadi Anda juga menyebutkan hoax itu beredar di media sosial begitu ya, Facebook, Twitter dan lain-lain begitu. Ini media-media sosial yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Tapi untuk kemudian bisa menakar, mengcounter berita-berita bohong yang tersebar di media sosial tersebut, apa yang sudah dilakukan? Apakah ada bentukan kerjasama atau do and don'ts yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan media berskala besar untuk melakukan bisnis media sosialnya di Indonesia? Ya, begini Mas, memang sebenarnya sekarang ini menghadapi hoax itu tidak hanya pemerintah sendirian, tapi juga ada kita membangun regulasi untuk supaya melibatkan juga pemilik aplikasi atau perusahaan-perusahaan platform digital. Jadi kalau kita membaca PP 71 tahun 2019, itu platform-platform digital seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain itu juga diberi beban untuk dia ikut melakukan seleksi terhadap konten-konten yang melanggar perundang-undangan. Memang luas konten-konten yang melanggar perundang-undangan. Nah, yang melanggar perundang-undangan itu bisa saja berupa hoax, ya, bisa berupa hoax. Cuman kesepakatan antara mereka dengan kita ini kadang-kadang juga berbeda karena kadang-kala karena platform ini kan berasal dari Amerika, misalnya kayak YouTube berasal dari Amerika. Sementara kalau kita menggunakan hukum-hukum Indonesia, di Amerika dianggap itu bagian dari kebebasan berpendapat, mereka tidak patuh pada kita. Tapi beberapa di antaranya sudah mulai, misalnya kayak kasus Anji, itu kan videonya di-down oleh mereka, oleh YouTube. Nah, banyak kasus-kasus yang videonya justru diambil, di take down oleh aplikasi-aplikasi itu. Kenapa? Karena memang dalam PP kita, dalam peraturan perundang-undangan kita, platform itu juga nantinya kalau dia membiarkan konten-konten itu melanggar perundang-undangan, bisa kita kenakan sanksi. Sanksinya sampai denda. Nah, karena kita membuatnya di PP. Kalau PP itu maksimal sanksi hanya denda gitu ya. Tapi kalau di undang-undang mungkin bisa sampai pidana. Hanya undang-undang yang boleh memidana orang atau memidana sesuatu. Jadi karena undang-undang belum bisa ada undang-undang baru, belum bisa membuat perubahan undang-undang, maka adanya di PP 71 itu ke sana. Yang berikutnya adalah kita mencoba untuk menggiatkan ini patroli konten-konten tadi. Karena apa? Karena memang Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A itu mewajibkan pemerintah untuk mencegah peredaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Jadi harus dicegah, misalnya kayak konten pornografi, konten anti Pancasila atau anti NKRI, kemudian juga yang jelas-jelas melanggar perundang-undangan, itu kita cegah. Tapi sekali lagi tadi, tidak semuanya bisa kita lakukan langsung oleh pemerintah, karena kalau dia ada di situs, pemerintah bisa minta tolong kepada ISP. Tapi kalau dia adanya di akun-akun platform, misalnya di akun Facebook, di akun Twitter, di akun YouTube, itu mau tidak mau pemerintah harus kerjasama dengan perusahaan YouTube, perusahaan Facebook, perusahaan Twitter. Karena kita kalau pemerintah bisanya cuma nutup YouTube-nya saja keseluruhan, nutup Facebook-nya saja keseluruhan. Kalau kita lakukan, itu pasti akan ramai karena dianggap kita anti demokrasi. Ya. Baik, kalau menutup hanya ada di konten tertentu yang di akun tertentu, harus kerjasama dengan YouTube, pakai surat menyurat, pakai komunikasi hotline antara kita dengan mereka gitu. Ya, baik, dengan masifnya para pengguna media sosial atau platform digital lainnya seperti YouTube, Facebook, Twitter dan lain-lain, muncul kemudian
apa ya, profesi baru sepertinya, influencer dan juga kemudian buzzer yang kerap kali juga digunakan untuk mengendorse berbagai informasi-informasi yang keluar dari baik itu bisnis maupun terkadang juga pemerintah. Kita akan bahas terkait dengan influencer ataupun buzzer ini yang kemudian menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Usai jeda, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Kita lanjutkan dialog pada malam hari ini. Saya ke Pak Habib selanjutnya terkait dengan influencer dan juga buzzer yang saat ini keberadaannya memiliki basis massa yang cukup kuat begitu untuk menyebarkan informasi. Dan terkadang memang informasi tersebut juga bisa jadi salah atau diragukan kebenaran. Tanggapan Anda bagaimana Pak Habib? Ya, menurut saya buzzer, kita kan belum punya perangkat ya untuk mempersoalkan buzzer atau influencer ini. Buzzer atau influencer ini sebenarnya bisa juga positif, bisa juga negatif kan. Ya kan? Bisa juga positif, kalau misalnya diminta mengkampanyekan bagaimana pencegahan COVID-19. Ya. Bisa negatif, ketika negatif itu ditegakkan saja aturan sebagaimana mestinya. Jadi bukan persoalan buzzer atau influencer, tapi apa yang mereka lakukan. Gitu. Lalu apabila yang mereka lakukan kemudian memicu perpecahan begitu di ruang publik tadi yang seperti dikatakan Bang Emrus sendiri itu bagaimana? Kalau misalnya sudah menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian pada sesama, kita kan tidak ada undang-undangnya, gitu. Jadi baik sendiri maupun bersama-sama bisa digunakan semuanya orang itu, baik yang melakukan, menyuruh melakukan. Atau mungkin ada yang membayar, itu semuanya bisa kena. Diperlukan atau tidak sih aturan khusus bagi influencer atau buzzer dengan basis massa yang tertentu cukup besar misalnya untuk kemudian, karena kita ketahui terkadang memang juga akun-akun mereka kan dimonetisasi kemudian ya untuk menghasilkan uang. Bagaimana Bang? Ya saya pikir kan kita nggak bisa ini ya menolak zaman ya. Ini kan era baru ya, era baru sehingga hal-hal yang dulu kita nggak pahami sekarang terjadi. Ya. Kita lihat saja sepanjang positif ya, kita persoalkan secara hukum. Tapi sepanjang negatif, jadi nggak perlu ada larangan terhadap keberadaan buzzer atau influencer ini. Karena banyak sekali ininya, kayak pisau saja, nggak perlu dilarang orang, pisau nggak perlu dilarang. Bisa dipakai buat motong sayuran, bisa dipakai di dapur dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ketika pisau digunakan untuk kriminal, baru orang yang menggunakan pisau untuk kriminal itu ditangkap. Undang-undang ITE apakah sudah cukup untuk kemudian bisa yaitu melawan hal-hal tersebut? Saya pikir masih jauh. Nah, undang-undang ITE yang sekarang masih jauh dari sempurna karena satu tadi sebetulnya tidak bisa menjangkau apa yang namanya hoax ya. Yang kedua di pasal 28 itu bias sekali, batasan SARA-nya itu terutama A yang terakhir antar golongannya yang bias sekali. Ya. Nah itu yang harus kita perbaiki ke depan. Sebetulnya kemarin ya sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ketika ada penurunan ancaman hukuman pencemaran nama baik via ITE dari di atas 5 tahun menjadi di bawah 5 tahun itu sudah cukup bagus ya. Jadi ada fungsi edukasi dari negara sebelum orang ditahan karena melakukan pelanggaran. Jadi dia nggak serta-merta ditahan, tapi diedukasi dahulu, ada mediasi, ada dialog dan lain sebagainya, baru nanti lewat persidangan di pengadilan kalau memang diputus bersalah ditahan. Kurang lebih begitu. Baik, ada edukasi, ada literasi yang harus dilakukan terus-menerus kepada para masyarakat pengguna internet dalam hal ini yang menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian. Kita ini di hukum ini percaya apa yang namanya mens rea itu penting. Niat ya, atau apa namanya suasana batin orang ketika ingin melakukan ketika dianggap melakukan kejahatan. Mens rea. Bagaimana mungkin sekarang misalnya ada satu pesan di-retweet oleh ibu-ibu atau oleh gadis remaja yang nggak ngerti persoalan tanpa maksud berbuat jahat. Nanti yang meretweet, ya, yang mau meneruskan kena. Sementara yang membuat nggak ketahuan, nggak ketangkep. Kan nggak adil yang seperti itu. Oleh karena itu, ya perbaikan di konteks regulasi ke depan itu juga perlu terus kita lakukan. Ini
untuk masyarakat juga berhati-hati ya pada saat Iya, membagikan iya, atau betul. share informasi-informasi yang juga Iya, sumbernya betul, belum betul. jelas begitu. Jangan sampai terkena pidana gara-gara Iya. informasi yang disebarkan tapi tidak Banyak jelas sekali, bahkan sumbernya. juga Baik. disebar informasi palsu misalnya, dimasukkan ke satu grup, nanti anggota member grup tersebut meretweet atau meneruskan. Malah mereka Dia yang yang terkena kena. ya, yang meneruskan itu. Iya. Saya ke Bang Emrus mungkin selanjutnya. Bang Emrus, ini kalau Anda melihat tadi ya, mudahnya masyarakat Indonesia untuk kemudian meneruskan, membagikan informasi-informasi yang tidak benar. Dan nampaknya informasi yang mengandung berita bohong ataupun ujaran kebencian begitu, ini lebih mudah begitu disebarkan. Ini sebetulnya dari teori komunikasi sendiri, dilihat bagaimana Bang? Baik, mungkin kita tidak semata-mata melihat dari teori komunikasi ya. Tetapi yang pasti bahwa sesuatu yang menarik menurut pikiran dari orang yang memproduksi tersebut, dia akan sounding ke ruang publik. Kedua, bisa saja pengetahuan mereka tentang resiko hukum itu belum memadai, sehingga mereka sampaikan. Baik. Dan yang ketiga, saya mengatakan bahwa memang ada tujuan-tujuan tertentu, motif-motif tertentu. Kalau kita lihat misalnya, hoax dan ujaran kebencian itu kan salah satu bentuk daripada kejahatan komunikasi. Seperti misalnya ada kan kejahatan ekonomi, kejahatan politik dan lain-lain sebagainya. Di komunikasi pun ada kejahatan. Kejahatan komunikasi salah satu adalah hoax dan ujaran kebencian. Tetapi masih ada kejahatan komunikasi lain yang belum tercover oleh undang-undang. Misalnya, dia tangkap misalnya, dirubah kata A menjadi huruf 4. Polisi misalnya, pol, garis isi misalnya. Karena teori komunikasi mengatakan simbol tak bermakna, manusia memberikan makna terhadap simbol. Dengan memainkan simbol-simbol tersebut, Undang-Undang ITE tidak bisa menangkapnya, tapi makna tersampaikan dengan maksud jahat. Jadi kejahatan komunikasi. Oleh karena itu saya menyarankan perlu memang suatu revisi. Di dalam Undang-Undang ITE itu ada suatu pasal atau bab tertentu kejahatan komunikasi. Mengcover yang tidak sekedar hoax dan ujaran kebencian tersebut. Atau memang kita buat di dalam Undang-Undang Omnibus Law nanti yang tercover bahwa ada di situ kejahatan komunikasi. Saya melihat di ruang publik sangat banyak sekali kejahatan komunikasi yang belum tercover oleh Undang-Undang ITE sendiri. Kenapa Pak? Karena manusia itu punya intelektual, punya kreativitas. Mengedit kata, mengedit warna, dan lain-lain sebagainya. Tapi pesan tersampaikan. Ini saya kira sangat penting untuk kita lihat ke depan. Kemudian Pak Henry Subianto tadi di awal mengatakan bahwa persoalan kita di menghadapi ini semua orang menjadi komunikator, kemudian sehingga orang menyebar hoax begitu banyak karena susah mengendalikannya. Saya terus terang mengatakan saya setuju dengan itu. Tetapi leading sektor di dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengatasi ini semua gitu ya. Baik. Tapi di sisi lain saya mengatakan, saya berpendapat bahwa begitu beratnya persoalan yang kita hadapi dalam konteks hoax dan hate speech ini, maka perlu dilakukan di bawah Presiden apa yang disebut dengan manajemen komunikasi. Koordinator manajemen komunikasi yang mengkoordinir semua humas-humas pemerintah ini. Sehingga sama-sama menggelorakan tentang keindonesiaan kita, menggelorakan kebenaran dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah saya menyarankan kepada Bapak Presiden, ini saatnya kita membentuk suatu unit di Istana Negara, koordinator manajemen komunikasi yang mengkoordinir secara keseluruhan, termasuk dikoordinir adalah para juru bicara. Karena saya melihat acap kali para juru bicara ini juga tidak produktif di dalam menanggapi suatu isu-isu tertentu. Dan yang kedua, bahwa mereka tidak menjadi proaktif di dalam suatu isu. Nah, kalau kita katakanlah Pak Henry Subianto mengatakan bahwa sumber daya dan lain sebagainya, bisa nggak sebagai suatu saran Pak Henry, bahwa setiap pegawai negeri di seluruh Indonesia diwajibkan punya akun sosial media untuk menyampaikan keberhasilan pembangunan, keberhasilan kinerja dan lain sesuai dengan kementerian atau katakanlah dinas yang mereka kerjakan. Itu dilakukan merupakan suatu kinerja daripada kementerian, supaya memang karena ini saatnya kita terbuka, artinya kita bertempur di ruang publik, bahwa masyarakat itu atau pegawai negeri diwajibkan punya akun sosial media untuk menyampaikan ini, justru bisa membantu untuk menekan sekecil mungkin daripada hoax dan hate speech. Yang terakhir saya mau katakan, jadi bahwa juru bicara pemerintah begitu saya ya, selalu Bang Emrus. berpendapat bahwa
hoax dan hate speech itu lebih berbahaya daripada korupsi. Baik. Kenapa? Karena yang diracuni peta kognisi dan bisa mengancam NKRI. Sementara korupsi yang diancam hanya APBN misalnya. Saya kira ini harus segera ditangani oleh kita bersama, utamanya leading sektornya adalah Kementerian Komunikasi atau dibentuk unit kerja di Istana Koordinator Manajemen Komunikasi Pemerintah. Demikian. Oke, jadi manajemen komunikasi publik yang baik dibutuhkan untuk menakar tadi atau melawan kejahatan komunikasi yang mungkin terjadi dan tadi ASN jadi seperti agen perubahan begitu ya untuk mengcounter informasi-informasi yang tidak benar di masyarakat. Pak Henry, mungkin Anda ingin menanggapi? Jadi begini, tadi ada usulan dari ini Bang Imrus ini mengenai ASN atau pegawai negeri itu memiliki akun dan kemudian menjadi katakanlah nyuara dari suara-suara komunikasi yang baik, pesan-pesan yang baik. Itu namanya juga sama, itu sama dengan tadi influencer, sama satunya buzzer. Jadi itu juga jadi buzzer kebaikan gitu kan. Memang ketika ngomong tentang buzzer itu tidak mudah kalau dia harus diatur dalam perundang-undangan. Karena buzzer itu kan pendengung. Jadi ketika ada pesan-pesan yang baik, pesan positif didengungkan, itu juga buzzer. Ada pesan-pesan yang buruk, pesan hoax didengungkan, itu juga buzzer. Nah buzzer ini kadangkala memang ketika mereka bekerja itu bagian dari kebebasan berpendapat. Nah kalau itu kemudian dilarang atau diatur, ini bedanya apa? Akan sulit kita membedakan antara buzzer yang dibayar dan buzzer yang bagian dari kebebasan berpendapat. Seperti sekarang. Seperti sekarang yang namanya orang mendukung pemerintah. Apakah semuanya buzzer? Belum tentu. Bahkan menurut risetnya Oxford, government agency itu tidak ada buzzernya. Yang ada adalah buzzer itu ada nempel di partai politik atau di politisi atau di perusahaan-perusahaan swasta karena ada kepentingan swasta. Di government agency yang Oxford meneliti tahun 2019 yang lalu dan 2018, 2017 tidak ada. Tapi kan selama ini memang kadang-kadang influencer kita pakai. Misalnya mau untuk mempromosikan pariwisata, influencer ada. Influencer itu hampir sama dengan media. Artis yang kemudian terkenal lalu punya follower banyak, dia jadi influencer. Nggak beda dengan media sebenarnya. Kalau sudah seperti media, maka dia punya tanggung jawab. Kalau dia mendukung sesuatu, otomatis dia akan ada tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab moralnya, dan tanggung jawab politik, kan begitu kan. Nah ini sebenarnya hampir sama dengan media. Kalau kita atur ya, nggak boleh misalnya begitu. Itu sama aja dengan tidak memperbolehkan sesuatu yang berubah. Karena sekarang media tidak selalu institusi. Orang bisa jadi media. Nah itu yang makanya kita harus baik Pak Henry, baik. Ini mungkin bagaimana caranya ini komunikasi. Baik Pak Henry, mungkin ini bagaimana caranya agar 172 juta pengguna internet di Indonesia memiliki pemahaman yang sama untuk kemudian menggunakan platform media sosial yang dimiliki untuk hal-hal yang positif begitu, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Apalagi tadi dikatakan banyak sekali mereka yang meneruskan informasi-informasi bohong atau hoax dan juga ujaran kebencian, malah mereka yang terkena tindak pidana. Terima kasih Bapak-bapak, waktu kita telah habis. Terima kasih